Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Misteri Kelahiran Bocah Kalung Usus. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hujan yang turun seharian di hari Kamis Wage itu membuat Mas Kamso merasa khawatir dan sangat gelisah. Kekhawatiran yang dirasakan oleh Mas Kamso disebabkan karena sedari pagi sang istri yang bernama Mbak Sophia mengeluhkan mulas pada perutnya. Ya, pada hari itu usia kandungan dari Mbak Sophia sudah menginjak 9 bulan lebih beberapa hari. Dan sepertinya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menuju proses kelahiran. Tinggal di sebuah desa yang jauh dari fasilitas kesehatan membuat Mas Kamso dan Mbak Sophia serta keluarga mereka sepakat jika proses persalinannya nanti akan dibantu oleh seorang dukun beranak yang ada di desa itu. Akan tetapi permasalahan yang ada di hari itu sungguh membuat perasaan Mas Kamso dan juga Mbak Sophia serta kedua orang tuanya menjadi tidak karuan. Selain hujan yang turun sangat deras disertai angin kencang, Mas Kamso juga dibuat bingung dengan kepergian Mbok Janti yang merupakan satu-satunya dukun beranak di desa itu. Sudah dari kemarin Mas Kamso bersama adik iparnya yang bernama Betu belum dapat bertemu dengan Mbok Janti. Bahkan Betu yang diminta oleh Mas Kamso menunggu kedatangan Mbok Janti di teras rumahnya juga dibuat kesal karena perempuan yang usianya sudah menginjak 70 tahun itu tidak juga kunjung pulang. Menurut tetangga yang tinggal di dekat rumah Mbok Janti, mereka juga mengaku sudah 2 hari itu tidak melihat perempuan tua yang tinggal di rumah sederhana itu seorang diri. Mereka mengira jika Mbok Janti sedang membantu persalinan ibu hamil di desa tetangga yang jaraknya cukup jauh dari desa tempat tinggal Mas Kamso. Karena tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada istri dan bayi yang ada di dalam kandungannya, Mas Kamso pun mencoba mencari mobil untuk membawa Mbak Sophia ke rumah sakit yang ada di kecamatan setempat. Dan satu-satunya orang yang memiliki kendaraan roda 4 di desa itu juga tidak ada di rumah karena sedang mengantarkan orang yang menyewa kendaraan serta jasanya keluar kota. Di tengah hujan deras dan angin yang berembus kencang itu, Mas Kamso pun kembali pulang dengan wajah yang terlihat cemas. Sesampainya Mas Kamso di pertigaan jalan yang menghubungkan ke arah rumah Mbok Janti dan rumahnya, Mas Kamso pun memutuskan untuk terlebih dahulu kembali ke rumah dukun beranak yang sudah sangat berpengalaman itu. Saat itu hari sudah semakin gelap karena sudah hampir memasuki waktu maghrib. Ditambah lagi hujan yang sangat deras tidak juga kunjung reda. Sesampainya di halaman rumah Mbok Janti, Mas Kamso pun langsung mengucap salam dan langsung berdiri di teras rumah Mbok Janti sambil sesekali memanggil nama pemilik rumah serta mengucap salam. Di tengah keresahan dan keputusasaannya itu, Mas Kamso kembali mengucap salam dan memanggil nama Mbok Janti. Dia berharap jika dukun beranak itu sudah ada di rumahnya, walaupun dia tahu jika itu hanyalah harapannya saja. Karena sangat mengkhawatirkan keselamatan istri dan bayinya, tidak terasa air mata Mas Kamso jatuh membasahi kedua pipinya. Dia menangis di teras depan rumah Mbok Janti karena merasa bingung akan melakukan apa lagi saat itu. Semua usaha yang telah dilakukannya tidak membuahkan hasil, hingga kesedihan dan rasa putus asa pun mulai didapatinya. Akan tetapi semua kesedihan itu seketika menghilang ketika tiba-tiba saja Mas Kamso mendengar suara seseorang perempuan tua dari dalam rumah Mbok Janti. Dia tidak lagi asing dengan suara itu, hingga harapan pun kembali muncul dan membuat segala kekhawatirannya menghilang. "Sudah, jangan nangis, Le. Nanti kalau sudah waktunya mau melahirkan, si Mbok akan ke rumahmu," ujar suara Mbok Janti dari dalam rumahnya yang terlihat sangat gelap. "Iya Mbok, terima kasih. Tapi apakah si Mbok tidak bareng saya saja sekalian? Karena hujannya sangat deras, Mbok. Saya takut si Mbok tidak bisa ke rumah saya nanti malam," balas Mas Kamso yang merasa sangat bahagia ketika mengetahui jika Mbok Janti sudah berada di rumahnya.
Pulanglah dulu Le, nanti si Mbok menyusul. Ada yang harus si Mbok persiapkan dulu, balas Mbok Janti dari arah dalam rumahnya. Baik Mbah, kalau begitu saya pamit pulang dulu, ucap Mas Kamso sambil terus memperhatikan bagian dalam rumah Mbok Janti yang terlihat gelap gulita kala itu. Karena tidak mendapatkan balasan dari Mbok Janti, Mas Kamso pun lalu memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Hujan deras disertai angin kencang dan udara sangat dingin tidak lagi dipedulikannya dan tidak menyurutkan niatnya untuk segera pulang. Sesampainya Mas Kamso di rumah, dia baru menyadari jika ada kejadian janggal yang telah dialaminya. Berawal dari amarah ayah mertua Mas Kamso yang meluap ketika menganggap Mas Kamso tidak becus mengurus istrinya yang sudah hampir melahirkan itu. Hal itu dirasa wajar ketika semua orang dihadapkan dengan rasa khawatir berlebihan akan keselamatan orang yang mereka sayangi. Jam berapa ini Sok? Kamu pergi dari jam 4 sore, jam 8 malam pulang tidak membawa berita baik. Dasar tidak berguna kamu ini, ujar Pak Dedirio dengan amarahnya yang membuncah. Iya Pak, maaf, saya tadi ke rumah Mas Galang untuk menyewa mobilnya, tapi ternyata Mas Galang sedang keluar kota, mengantar orang dari desa sebelah yang sedang besanan, ujar Kamso yang langsung berjalan menuju ke kamar mandi. Lalu sekarang bagaimana So? Ini sudah malam dan hujan belum juga reda. Apa istrimu mau melahirkan di rumah? Dan kamu sendiri yang mau jadi dukun beranaknya? Ketus Pak Dedirio sambil menghela nafas panjangnya. Saya tadi sudah ke rumah Mbok Janti Pak, dan beliau berjanji akan datang ketika Sophia sudah pasti akan melahirkan, balas Mas Kamso sambil mengeringkan tubuhnya dengan handuk yang berwarna merah lusuh. Goblok, bagaimana mungkin Mbok Janti akan datang? Dia itu sedang tidak ada di rumah Sok. Sudah beberapa hari Pak Jono dan Bude Sarti tidak melihat Mbak Janti, ujar Pak Dedirio dengan amarahnya. Mendengar amarah dari ayah mertuanya itu, Mas Kamso hanya terdiam dan langsung berjalan ke kamar tempat di mana istrinya terbaring dengan lemah. Setelah memakai kaos lengan panjang berwarna putih dan juga celana panjang hitam, Mas Kamso pun mendekati istrinya yang kala itu sedang bersama ibu mertuanya. Sabar ya Dik, Mbok Janti janji akan datang. Wong aku dengar sendiri kok, tadi beliau bilang begitu, malahan beliau menyuruhku pulang dan akan datang ke rumah ini sendiri nanti, ujar Mas Kamso sambil tersenyum dan memegang tangan Mbak Sophia. Iya Mas, ndak apa-apa, rasa mulas di perutku sudah berkurang, mudah-mudahan anak kita baik-baik saja ya Mas, balas Mbak Sophia sambil meneteskan air matanya. Kamu kemana saja toh Kamso? Masa cuma ke rumah Mas Galang dan Mbok Janti saja sampai berjam-jam? Tanya Bude Samsia, ibu mertua dari Mas Kamso. Loh, cuma sebentar kok Bu. Tadi sebelum maghrib saya sudah sampai di rumah Mbok Janti dan berbincang-bincang dengan Mbok Janti sebentar, balas Mas Kamso sambil menatap jam dinding di tembok kamarnya. Walau merasa ada yang aneh dengan jam di dinding yang dilihatnya, Mas Kamso tidak ingin berpikiran yang bukan-bukan. Dia tidak ingin batinnya lemah karena jelas-jelas dia sudah mengalami hal yang sangat janggal hari itu. Betu tadi menyusulmu Sok. Setelah dia tidak bertemu kamu di rumah Mas Galang, Betu langsung mencarimu di rumah Mbok Janti. Dan menurut Betu, rumah Mbok Janti kosong dan masih terlihat gelap. Dia juga tidak melihat kamu ada di rumah Mbok Janti sore tadi, ujar Bude Samsia menjelaskan dengan perlahan. Aku udah tahu Bu, yang jelas aku mendengar suara Mbok Janti dari dalam rumahnya, walau rumahnya memang terlihat gelap sore tadi, balas Mas Kamso dengan tenang. Ya sudah, semoga saja Mbok Janti menepati janjinya. Mudah-mudahan dia datang ketika Sophia akan melahirkan nanti, balas Bude Samsia sambil tersenyum dan melangkah pergi meninggalkan Mas Kamso dan Mbak Sophia. Setelah memastikan kondisi Mbak Sophia dalam keadaan baik-baik saja dan dapat tertidur, sekitar jam 10 malam Pak Dedirio dan Bude Samsia memutuskan untuk pulang ke rumah mereka. Saat itu hujan masih turun, tapi sudah tidak terlalu deras seperti sore tadi. Dan tidak lama dari kepergian kedua orang tuanya, Mbak Sophia pun terbangun dan kembali merasakan sakit yang luar biasa pada bagian perutnya. Bersamaan dengan itu, suara petir pun terdengar menggelegar dan setelah itu, hujan kembali turun dengan sangat deras disertai hembusan angin yang sangat kencang. Dengan tenang, Mas Kamso pun menemani istrinya yang merasa jika sebentar lagi bayi yang ada di dalam kandungannya akan keluar. Dengan sigap, Mas Kamso pun meminta Betu untuk menyiapkan air panas pada sebuah wadah serta air sumur pada ember yang telah dipersiapkannya. Dengan penuh kesabaran dan ketenangan, Mas Kamso terus mengusap keringat yang keluar dari kening Mbak Sophia.
sambil sesekali memeriksa keadaan di luar rumahnya, berharap Mbak Janti segera datang malam itu. Rintik kesakitan dari Mbak Sophia pun perlahan-lahan meruntuhkan ketenangan hati Mas Kamso. Dia pun mulai gelisah karena Mbok Janti tidak juga kunjung datang di saat-saat istrinya sedang dalam proses melahirkan malam itu. Suara petir yang bersaut-sautan disertai deru angin yang berhembus dengan kencang dan hujan yang semakin deras membuat Mas Kamso kehilangan ketenangannya. Sementara itu kain yang dipakai oleh Mbak Sophia sudah dibasahi oleh cairan yang membuat Mas Kamso semakin panik. Akan tetapi di tengah kekhawatirannya, Mas Kamso dan Betu tiba-tiba saja mendengar pintu rumah mereka diketuk oleh seseorang. Di tengah hujan deras yang disertai angin kencang dan suara petir menggelegar itu, Mas Kamso tidak akan mengira jika yang mengetuk pintu rumahnya adalah Mbok Janti, satu-satunya dukun beranak yang ada di desanya itu. Akhirnya datang untuk membantu persalinan Mbak Sophia. Mas Kamso yang langsung membuka pintu rumah dibuat terkejut melihat Mbok Janti berdiri di depan pintu rumahnya. Dan yang membuat Mas Kamso merasa sangat heran adalah melihat Mbok Janti dalam keadaan kering karena di tengah hujan deras yang disertai angin kencang malam itu. Tanpa memperdulikan keadaan itu, Mas Kamso pun segera mempersilahkan Mbok Janti masuk. Sementara Betu yang telah menyiapkan beberapa wadah air panas dan air biasa kembali ke dapur untuk membuatkan minuman hangat untuk membantu Mbok Janti. Mbok Janti dengan tenang mulai masuk ke dalam kamar tempat Mbak Sophia berada. Aroma wangi dari tubuh Mbok Janti yang tercium dengan sangat jelas membuat Mas Kamso merasa tenang dan semua rasa khawatirnya pun menghilang. Setelah berada di dalam kamar, Mbok Janti pun meminta Mas Kamso keluar dan menutup pintu kamarnya. Hujan masih turun dengan derasnya dan suara petir yang menggelegar terus berlanjut, membuat suasana malam itu terasa sangat menegangkan. Namun di dalam rumah Mas Kamto, suasana menjadi lebih tenang berkat kehadiran Mbok Janti yang sedang membantu proses persalinan Mbak Sophia. Waktu serasa berjalan begitu lambat. Mas Kamso dan juga Betu pun berharap-harap cemas dengan keadaan Mbak Sophia. Sementara itu suasana di dalam kamar terasa hening. Baik Mas Kamso maupun Betu tidak lagi mendengar suara rintik kesakitan dari Mbak Sophia setelah Mas Kamso menutup pintu kamarnya dari luar. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama bagi Mas Kamso dan Betu, terdengar tangisan bayi yang memecah keheningan. Tangisan itu membawa kelegaan dan kebahagiaan bagi Mas Kamso dan adik iparnya Betu. Hujan pun seketika reda dan angin kencang yang sedari tadi berhembus tiba-tiba berhenti serta suara gemblegar petir yang bersaut-sautan tidak lagi terdengar. Tidak lama kemudian Mbok Janti keluar dari kamar dengan senyum puas di wajahnya. Dia membuka pintu sambil menggendong bayi yang baru lahir yang telah dibalut dengan kain bersih. "Anakmu ini istimewa, Le. Bocah laki-laki yang berkalung usus, lahir pada malam Jumat Kliwon," ujar Mbok Kanti sambil menatap wajah mungil dari bayi merah yang ada dalam gendongannya itu. "Terima kasih, Mbok. Terima kasih telah datang membantu kami," ujar Mas Kamso yang terlihat bahagia menatap anak pertamanya itu. "Peganglah dulu. Tetap di dalam kamar, aku mau urus ibunya dulu," balas Mbok Janti sambil menyerahkan bayi laki-laki itu ke gendongan Mas Kamso. Baru saja Mas Kamso, Betu dan juga Mbak Sophia merasa kebahagiaan dan ketenangan, tiba-tiba saja terdengar suara keras dari arah pintu depan rumahnya. Suara ketukan pintu yang terdengar seperti seseorang yang sedang menggedor itu membuat Betu yang berdiri di depan pintu kamar tempat Mas Kamso dan Mbak Sophia serta Mbok Janti berada terkejut. "Biarkan saja, jangan ada yang membukakan pintu. Coba kau periksa pintu belakang rumah ini, Le," ujar Mbok Janti kepada Betu yang membuat Betu tiba-tiba merinding dibuatnya. Tanpa banyak bertanya, Betu pun langsung berlari ke arah dapur rumah itu. Dia ingin memastikan jika semua pintu dan jendela yang ada di sana tertutup dan terkunci dengan rapat. Akan tetapi ketika Betu sampai di dapur, tiba-tiba saja dia mendengar suara tawa dari sosok makhluk yang tidak kasat mata. Dan suara tawa cekikikan itu sontak membuat bulu kuduk Betu meremang dan rasa takut pun datang menyelimutinya. Betu berdiri terpaku, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Suara tawa itu terdengar semakin jelas, seolah-olah makhluk tersebut berada sangat dekat. Betu menguatkan diri dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling dapur yang diterangi oleh cahaya lampu yang remang-remang. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, namun tidak ada apapun yang terlihat. Dengan tangan yang gemetar, Betu perlahan mendekati jendela dapur untuk memastikan bahwa semuanya sudah terkunci.
Saat dia meraih kunci jendela, suara tawa itu berhenti tiba-tiba dan keheningan yang mencekam pun kembali. Betu merasa jantungnya berdegup kencang, namun dia terus bergerak, memastikan setiap jendela dan pintu terkunci rapat. Setelah memastikan semuanya terkunci, Betu berbalik untuk kembali ke ruang tamu. Namun saat dia membalikan tubuhnya, dia melihat bayangan samar di sudut dapur. Bayangan itu bergerak dengan cepat dan menghilang ke dalam kegelapan. Betu menelan ludah berusaha menenangkan diri dan melangkah cepat untuk dapat segera keluar dari dapur. Ketika Betu kembali ke kamar tempat Mas Kamso berada, Mas Kamso pun dibuat terkejut karena melihat betapa pucatnya wajah Betu. Dia segera menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Dengan suara bergetar, Betu menceritakan tentang suara tawa dan bayangan yang dilihatnya di dapur. Mas Kamso merasakan ketegangan yang sama, namun berusaha untuk tetap tenang dan menenangkan Betu. Biarkan saja, Le. Akan banyak makhluk gaib yang datang malam ini. Persiapkan diri kalian. Jangan biarkan makhluk-makhluk jahat itu masuk ke dalam kamar ini dan mengambil bayi yang istimewa ini, ujar Mbok Janti dengan wajah yang terlihat tenang sambil meracik jamu yang akan diberikan kepada Mbak Sophia. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbok? Tanya Mas Kamso yang merasa khawatir dengan keselamatan bayi mungilnya itu. Ambil garam dan sebarkan ke sekeliling dalam rumah ini, Le, pinta Mbok Janti sambil meminta bayi yang digendong Mas Kamso. Mendengar apa yang disampaikan oleh Mbok Janti, Mas Kamso yang dibantu Betu langsung pergi ke dapur untuk mengambil garam dan hendak menyebarkannya ke sekeliling dalam rumahnya. Mereka mengikuti petunjuk Mbok Janti dengan cermat, meskipun rasa takut dan cemas mulai menghantui pikiran mereka. Sementara itu, bayi lelaki yang baru saja dilahirkan itu mulai menangis di gendongan Mbok Janti yang menambah suasana terasa semakin mencekam malam itu. Sesampainya mereka di dapur, Mas Kamso dan Betu benar-benar dibuat ketakutan dengan suara tawa cekikikan yang sontak membuat bulu kuduk keduanya meremang. Suara tawa cekikikan tadi hanya terdengar oleh Betu, kini terdengar juga oleh Mas Kamso. Bersamaan dengan itu, mereka berdua mendengar suara menggeram yang disertai dengan suara cakaran pada bagian belakang pintu dapur rumah Mas Kamso. Suasana semakin mencekam dan rasa takut semakin menyelimuti mereka. Mas Kamso dan Betu saling beradu pandang, wajah mereka pucat dipenuhi ketakutan. Meskipun mereka ingin segera menyebarkan garam ke sekeliling rumah, tapi suara-suara mengerikan itu sungguh membuat nyali Mas Kamso dan juga Betu hilang. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak cepat untuk melindungi diri mereka dan bayi lelaki yang baru lahir itu. Dengan langkah gemetar, Mas Kamso dan Betu mencoba mulai menaburkan garam, walau suara tawa cekikikan semakin terdengar jelas, disertai dengan suara menggeram yang semakin keras. Di dalam hati mereka berdoa memohon perlindungan dari Sang Maha Pencipta, dan mereka pun berharap agar Mbah Janti dapat membantu mereka melalui situasi mengerikan malam itu. Belum selesai mereka berdua menaburkan garam di sekitar dapur, tiba-tiba saja pintu dan jendela yang ada di rumah itu bergetar dengan hebat. Getaran itu terlihat seperti ada seseorang yang memaksa untuk masuk ke dalam rumah. Setelah selesai menabur garam di bagian dapur, Mas Kamso dan Betu langsung bergegas menuju ke ruang tamu. Sementara itu, Mbok Janti terdengar menyanyikan kidung yang suaranya terdengar menenangkan hingga membuat bayi lelaki yang kini berada di gendongan ibunya tidak lagi menangis. Tenangkan hati dan pikiran kalian, Le. Sepertinya makhluk-makhluk gaib itu tidak bisa masuk ke rumah ini, ujar Mbok Janti setelah Mas Kamso dan juga Betu selesai menaburkan garam kasar ke seluruh bagian dalam rumahnya. Tapi ingat, 40 hari ke depan jangan sampai kalian meninggalkan bayi itu di dalam kamar sendirian. Karena Simbok yakin makhluk-makhluk gaib dari sebangsa jin dan siluman akan terus mengincarnya selama 40 hari ke depan. Dan besok pagi, kuburkan ari-ari anakmu di dalam rumah. Jangan dikuburkan di luar rumah. Ibu Mbok Janti dengan senyumnya yang membuat Mas Kamso, Betu dan juga Mbak Sophia tenang. Kenapa makhluk-makhluk gaib itu mengincar anak kami, Mbok? Tanya Mas Kamso penasaran. Anakmu ini adalah anak yang istimewa, Le. Dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang-orang pada umumnya. Menjelang kelahirannya saja, banyak kejadian yang tidak masuk akal terjadi. Dan banyak juga makhluk gaib menginginkannya sebagai bagian dari bangsa mereka, ujar Mbok Janti menjelaskan. Bocah kalung usus yang lahir secara alami pada malam Jumat Kliwon biasanya memiliki mata batin yang sangat tajam, serta memiliki kemampuan dalam hal gaib lainnya.
Itulah mengapa para demit dan jin parayangan menginginkan bayi mungil ini, Le. Ibu Mbak Janti menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, Mas Kamso dan Mbak Sophia merasa sedikit lebih tenang. Mereka mulai memahami bahwa kehadiran gangguan gaib ini bukanlah pertanda buruk, melainkan sebuah ujian yang harus mereka lalui untuk mempersiapkan anak mereka menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi dunia spiritual ke depannya. Baru saja suasana terasa tenang dengan menghilangnya suara tawa cekikikan dan juga suara geraman serta cakaran di bagian pintu belakang rumah. Tiba-tiba saja Mas Kamso dan Betu serta Mbak Sophia dikejutkan dengan suara pintu depan yang diketuk oleh seseorang. Akan tetapi Mbok Janti langsung memberikan isyarat jika mereka harus diam dan mengabaikan suara ketukan yang terdengar dari arah depan rumah. Mbok Janti menaruh jari telunjuk di depan mulutnya sambil menggelengkan kepala, seolah memberitahu jika Mas Kamso, Betu, dan juga Mbak Sophia harus tetap diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bersamaan dengan itu terdengar suara Pak Didirio di sela-sela ketukan pintu yang terdengar semakin kencang itu. Masih dalam posisinya, Mbok Janti meminta semua untuk diam tanpa menjawab suara Pak Didirio yang terus saja memanggil. Dan tidak lama setelah itu, suara ketukan pintu pun terdengar semakin kencang disertai dengan suara sosok menggeram yang seketika itu juga kembali membangkitkan rasa takut di hati dan pikiran Mas Kamso dan juga Betu. Perlahan tapi pasti suara-suara menakutkan itu pun menghilang dengan sendirinya. Mbok Janti pun kemudian memberikan beberapa benda-benda petua yang terbungkus kain putih kepada Mas Kamso dan Mbak Sophia untuk melindungi rumah mereka, dan juga mengajarkan doa-doa khusus yang harus mereka panjatkan setiap hari untuk menjaga keselamatan keluarga mereka. Tidak lupa Mbok Janti juga menjelaskan cara menggunakan benda-benda tersebut. Dia meminta Mas Kamso untuk meletakkan jimat-jimat itu di atas pintu kamar dan juga pada bawah bantal di tempat tidurnya. Dengan penuh perhatian, Mas Kamso dan Mbak Sophia mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Mbok Janti. Mereka bertekad untuk mengikuti semua petunjuk dengan seksama demi keselamatan keluarga mereka. Mbok Janti juga mengingatkan mereka untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan tetangga dan lingkungan sekitar, serta untuk tidak melupakan berdoa dan bersyukur atas segala berkah yang telah mereka terima. Tidak lama setelah keadaan kembali tenang, Mbok Janti pun berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Mas Kamso dan juga Betu kembali saling beradu pandang, seolah bingung harus berkata apa ketika mendengar Mbok Janti ingin pulang saat itu. "Tidak usah diantar, ini sudah pagi, si Mbok berani untuk pulang sendiri," ucap Mbok Janti sambil kembali memeriksa keadaan bayi mungil yang masih berada dalam dekapan ibunya itu. "Tapi Mbok, bagaimana kalau nanti?" saut Mas Kamso yang masih merasa takut jika akan ada lagi makhluk-makhluk tidak kasat mata yang mengganggu mereka. "Tidak apa, ini sudah pagi. Itu sudah banyak ayam yang berkokok, makhluk-makhluk itu tidak akan kembali," ujar Mbok Janti sambil tersenyum. Dengan berat hati Mas Kamso dan juga Mbak Sophia serta Betu harus melepas kepergian Mbok Janti. Entah mengapa ada perasaan haru yang tidak dapat diungkapkan oleh mereka ketika Mbok Janti kembali berpamitan dan memberi sedikit wejangan kepada Mbak Sophia. Mas Kamso pun dengan sigap mengantar Mbok Janti keluar dari rumahnya. Awalnya dia ingin mengantar Mbok Janti sampai ke pertigaan jalan yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah Mas Kamso. Tapi dengan tegas Mbok Janti menolaknya dan meminta Mas Kamso untuk masuk ke rumahnya dan terus menjaga istri serta bayi kecilnya. Rasa sedih yang tidak dapat dijelaskan pun kembali hadir dalam hati Mas Kamso. Dia merasa seperti sedang berpisah dengan seseorang yang sangat disayanginya. Ketika dia masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu serta menguncinya dari dalam, kesedihan yang entah apa penyebabnya itu membuat Mas Kamso tiba-tiba meneteskan air mata. Seolah dia tidak merelakan kepergian Mbok Janti yang sedang berjalan pulang sendirian menuju rumahnya. Dengan rasa sedih bercampur kebahagiaan, Mas Kamso pun kembali ke dalam kamar untuk melihat buah hatinya yang tertidur dengan tenang di pangkuan ibunya. Mas Kamso dan Mbak Sophia serta Betu hanya saling terdiam sambil terus memperhatikan bayi laki-laki yang proses kelahirannya harus melalui jalan berliku itu. Setelah matahari terbit, Mas Kamso pun keluar dari dalam rumahnya, bersiap untuk menguburkan ari-ari bayinya. Ketika Mas Kamso sedang menggali lubang di sudut dalam rumahnya, ayah dan ibu mertuanya pun datang untuk melihat bagaimana kondisi anak perempuan mereka.
Dan betapa terkejutnya Pak Dedirio dan juga Bude Samsia ketika melihat Mas Kamso sedang menggali tanah untuk menguburkan ari-ari bayi lelakinya itu. "Apakah Sophia sudah melahirkan, Le?" tanya Bude Samsia dengan wajah yang terlihat tegang. "Iya, Bu. Alhamdulillah, ini saya sedang menguburkan ari-ari cucu ibu dan bapak," balas Mas Kamso yang sontak membuat Pak Dedirio dan juga Bude Samsia terkejut dan langsung berlari ke dalam kamar di mana Mbak Sophia berada. Tidak lama setelah Mas Kamso selesai menguburkan ari-ari anaknya, datanglah ketua Jagabaya di desa tempat mereka tinggal. Kedatangan ketua Jagabaya yang bernama Pak Topo itu membawa kabar yang membuat keluarga Mas Kamso dan juga Pak Dedirio terkejut mendengarnya. Kabar ditemukannya mayat seorang perempuan tua yang sudah berbau busuk itu sontak membuat Mas Kamso terdiam 1000 bahasa. Mbak Sophia pun tiba-tiba menangis sedangkan Betu terlihat gemetar ketakutan dengan wajahnya yang seketika pucat. Ya, kabar duka yang membuat Mas Kamso dan Mbak Sophia serta Betu merasa sangat sedih dan tidak percaya itu datang dari rumah dukun beranak yang tadi malam baru saja membantu persalinan Mbak Sophia. Pak Topo yang keheranan dengan kesedihan yang dialami Mas Kamso dan keluarganya itu menyampaikan jika Mbok Janti ditemukan sudah meninggal dunia di dalam kamar rumahnya dan tubuhnya sudah mulai membusuk. Menurut Pak Topo, kemungkinan kematian Mbok Janti terjadi 3 hari yang lalu. Kabar itu tentunya sangat mengguncang Mas Kamso dan keluarganya. Mereka baru saja melewati malam dengan kehadiran Mbok Janti yang membantu mereka dan juga dengan segala nasihat serta benda petua untuk melindungi rumah mereka. Bagaimana mungkin orang yang baru saja mereka temui, yang membantu persalinan dan memberikan perlindungan, sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu? Mereka semua terdiam, berusaha mencerna kabar yang sangat tidak masuk akal ini. Tangisan Mbak Sophia menjadi semakin keras, menyelimuti suasana rumah yang mendadak penuh dengan kesedihan dan ketidakpercayaan. Mas Kamso berusaha untuk menenangkan Mbak Sophia, meskipun dirinya sendiri merasa sangat kebingungan kala itu. Mas Kamso mencoba untuk berpikir jernih. Dia mengingat kembali setiap detail kejadian semalam. Kehadiran Mbok Janti yang sangat tiba-tiba dan tanpa terkena sedikit pun air hujan membuat Mas Kamso mulai merasa jika yang datang membantu persalinan istrinya bukanlah Mbok Janti yang sebenarnya. Proses persalinan yang sangat cepat dan juga ritual yang dilakukan serta doa-doa yang dipanjatkan Mbok Janti menambah keyakinan Mas Karso jika yang semalam datang membantunya adalah arwah ataupun sukma dari Mbok Janti. Pak Topo lalu menjelaskan lebih lanjut bahwa beberapa tetangga merasa ada yang aneh karena tidak melihat Mbok Janti selama beberapa hari. Dan ketika pagi tadi mereka mencium bau yang tidak sedap dari arah rumah Mbok Janti, mereka pun memutuskan untuk memeriksa rumahnya. Dan para tetangga terdekat dari rumah Mbok Janti pun menemukan tubuh dukun beranak yang dikenal sangat baik itu sudah tidak bernyawa dan mulai membusuk. Dalam keheningan yang penuh dengan ketegangan itu, Mas Kamso mencoba mencari penjelasan. Apakah yang datang membantu mereka memang benar bukanlah Mbok Janti? Ataukah ada kekuatan lain yang menggunakan wujud Mbok Janti untuk membantu mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar di benaknya, membuatnya semakin bingung dan tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Setelah dapat menerima kenyataan yang terjadi, Mas Kamso dan juga Pak Dedirio serta Betu bergegas untuk pergi ke rumah Mbok Janti. Sementara itu Bude Samsia diminta menemani Mbak Sophia dan bayinya. Selain itu Mas Kamso pun meminta tetangga terdekatnya untuk menemani istri dan ibu mertuanya. Setelah prosesi pemakaman Mbok Janti selesai, Mas Kamso, Betu dan Pak Dedirio kembali ke rumah. Suasana di rumah masih dipenuhi dengan kesedihan dan kebingungan setelah berita kematian Mbok Janti yang penuh dengan misterius itu. Setibanya di rumah mereka disambut oleh Mbak Sophia yang masih terlihat lelah namun berusaha kuat demi keluarganya. Mereka duduk bersama di ruang tamu, mencoba untuk menenangkan diri setelah hari yang begitu berat. "Apakah kalian masih mengingat apa yang disampaikan oleh Mbok Janti semalam?" tanya Pak Dedirio kepada Mas Kamso, Mbak Sophia dan juga Betu. "Masih Pak, saya masih mengingat semuanya. Doa-doa yang beliau ajarkan pun masih saya ingat dan juga nasihat-nasihatnya masih terngiang dalam benak saya," balas Mas Kamso yang membuat Pak Dedirio menghela nafas panjangnya. "Simbo juga memberikan beberapa benda untuk tolak bala dan benda itu masih ada Pak," ibu Mbak Sophia yang membuat Pak Dedirio semakin kebingungan. "Memang ada hal-hal aneh yang saya rasakan Pak,
Kemarin waktu saya ke rumah Mbok Janti, saya tidak mencium bau apapun. Dan saya hanya sebentar berada di teras rumahnya. Tapi kenyataannya, saya sampai di rumah sudah malam," ujar Mas Kamso menceritakan. "Selain itu, semalam Mbok Janti datang tanpa sedikit pun air hujan yang membasahi tubuhnya. Dan juga saya mencium bau wangi dari tubuh Mbok Janti yang seketika membuat saya tenang, Pak," imbu Mas Kamso dengan yakin. "Simbo juga mengatakan kalau anak kami ini adalah bocah kalung usus yang memiliki kemampuan istimewa dalam hal supranatural, Pak," ujar Mbak Sophia yang terlihat kembali meneteskan air matanya kala itu. "Lalu apa yang Mbok Janti ingin kalian lakukan, Dok?" tanya Bude Samsia. "Simbo meminta kami menjaga bayi ini dengan baik karena selama 40 hari ke depan kemungkinan masih ada makhluk yang tidak kasat mata yang menginginkan anak kami, Bu," balas Mbak Sophia yang membuat Bude Samsia dan juga Pak Dedirio terkejut mendengarnya. Mas Kamso dan Betu bergantian menceritakan kejadian mengerikan setelah kelahiran bayi lelaki itu. Suara-suara mengerikan dan tawa cekikikan dari sosok makhluk tidak kasat mata yang membuat keduanya ketakutan itu pun terus diceritakan oleh Mas Kamso dan juga Betu. "Kalau begitu, nanti malam kita adakan tirakatan di rumah ini. Aku tidak ingin cucuku diganggu makhluk-makhluk gaib, apalagi sampai mereka mencelakainya," balas Pak Dedirio dengan tegas. Ketika malam tiba setelah selesai melakukan kenduri di rumah Mbok Janti, Pak De Karso dan juga Mas Kamso pun meminta para tetangganya dan juga warga desa sekitar untuk berkumpul di rumahnya. Mereka pun menjelaskan apa yang sedang mereka alami saat itu. Kabar tentang kedatangan Mbok Janti yang membantu persalinan Mbak Sophia pun sudah terdengar di seluruh desa. Dan hal itu membuat banyak warga yang datang untuk menemani keluarga Mas Kamso serta melakukan tirakat agar tidak ada gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Para warga yang berkumpul di rumah Mas Kamso menunjukkan dukungan dan solidaritas yang luar biasa. Mereka membawa berbagai macam makanan dan juga bahan makanan untuk membantu keluarga Mas Kamso dalam menjalani tirakat. Malam itu, suasana di rumah Mas Kamso begitu hangat dan dipenuhi dengan doa-doa serta harapan agar segala gangguan gaib yang mungkin ada segera hilang. Para sesepuh desa pun bergantian memimpin tirakat, membacakan doa-doa dan memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Warga desa bergotong royong membantu menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari pembuatan wedang panas serta makanan ringan yang disajikan. Mas Kamso dan Mbak Sophia merasa sangat terharu dengan kedatangan para tetangga terdekatnya serta hampir semua warga desa. Dan hal itu membuat mereka tenang dan tidak khawatir akan terjadinya gangguan dari sosok yang menginginkan bayi lelakinya itu. Selama 40 malam, rumah Mas Kamso selalu dipenuhi oleh warga yang ikut melakukan tirakat serta berdoa. Walaupun masih terdapat beberapa gangguan dari makhluk-makhluk gaib, tapi hal itu tidaklah membahayakan bayi laki-laki yang konon memiliki mata batin yang tajam itu. Gangguan-gangguan tersebut sering berupa suara-suara aneh dan bayangan yang melintas cepat atau perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul dalam hati Mbak Sophia dan juga Mas Kamso. Namun dengan adanya tirakat dan doa-doa yang terus-menerus dipanjatkan, gangguan-gangguan itu tidak dapat merusak ketenangan dan perlindungan yang telah dibangun di rumah tersebut. Dan pada malam terakhir dari prosesi tirakat itu, Mas Kamso pun mengadakan kenduri untuk mendoakan anak laki-lakinya dan juga Mbak Janti tentunya, serta memberikan nama kepada bayi kalung usus tersebut. Nama yang diberikan kepada bayi laki-laki itu pun bukan berasal dari Mas Kamso ataupun Mbak Sophia. Nama itu diberikan oleh Mbok Janti melalui mimpi yang datang kepada Mas Kamso. Pada malam ke-39, Mas Kamso tidak dapat menahan rasa kantuknya. Dia pun tertidur sebentar di kamarnya. Dan ketika Mas Kamso tertidur lelap, Mbok Janti datang dengan wangian yang sama seperti yang dicium oleh Mas Kamso ketika Mbok Janti datang di malam persalinan Mbak Sophia. Dengan senyumnya yang menenangkan, Mbok Janti pun kembali memberi wejangan kepada Mas Kamso. Dia mengatakan banyak hal terkait dengan apa yang harus dilakukannya ketika anaknya berusia 5 tahun nanti. Selain itu, Mbok Janti juga memberikan sebuah nama kepada anak lelaki Mas Kamso, dan nama bayi itu adalah Dipo Suro Wicaksono.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.